down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Revina Putri Azela. Jadi di video kali ini saya akan membahas bab 12 yaitu manajemen user dan grup. Pada bab 12 kali ini ada beberapa pembahasan ya teman-teman. Nah jadi untuk pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang konfigurasi bot order. Lalu yang kedua adalah membuat user dengan add user. Dan yang ketiga ada option pada user add. Lalu yang keempat membuat user dengan add user. Dan yang kelima membuat grup. Lalu yang keenam menambahkan user ke grup, dan yang terakhir yaitu ketujuh ada menghapus user dan grup. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi bot order. Kita masuk dulu ke Debian-nya. Jadi ketika Debian di running itu kan pasti tampilannya kayak gini ya teman-teman, seperti mau menginstal ulang. Nah ini tuh dikarenakan si file ISO Debian-nya waktu kita install itu dia meminta dimasukkan ke dalam controller ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu Debian kalian itu nggak hilang. Nah ada cara untuk mengatasinya ya teman. Nah di sini untuk caranya langsung aja kita praktikkan. Nah di sini untuk caranya itu kalian bisa dengan cara pergi ke dalam DVD-nya ya teman. Di sini ada gambar DVD atau seperti kaset ya, DVD kaset. Lalu tinggal dipencet aja. Nah, lalu di sini kan ada tulisannya ya Debian. Kalau aku versi 13, jadi di sini Debian 13. Nah, ini itu file isinya ya, teman. Kalau misalnya masih tercentang ini tuh berarti kita pencet supaya centangannya itu hilang ya, teman. Di sini kita pencet. Nah, di sini kalau kita sudah pencet itu pasti tampilan kasetnya itu jadi abu-abu ya, teman. Kalau tadi kan warna biru. Kemudian teman-teman bisa pergi ke mesin. Nah, lalu di sini kita reset. Jadi kalau udah kayak tadi ini, DB-nya otomatis akan lama ya teman-teman, tidak akan memunculkan tampilan di mana kita harus menginstal ulang. Seperti kita harus menginstal ulang, sorry. Nah seperti ini ya teman, berarti kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil. Oke kita lanjut ke materi yang kedua yaitu membuat user dengan add user. Di sini saya akan langsung praktik saja ya. Kalian bisa buka dulu Debian desktopnya. Nah di sini kita login dulu ya teman-teman. Masukkan password seperti biasa. Kemudian masuk ke terminal ya teman. Di sini searching aja terminal. Nah di sini kita sudah berada di terminal Debian Desktop. Nah jadi sebenarnya itu ada dua cara nih untuk membuat user. Yang pertama itu bisa menggunakan user add dan yang kedua itu bisa menggunakan add user ya teman. Nah di sini saya akan memperhatikan cara yang kedua yaitu menggunakan add user. Nah pertama-tama kalian perlu masuk dulu ke dalam root. Di sini masukkan password. Nah, sini saya sudah berada di root ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan perintah add user. Lalu nama usernya itu terserah teman-teman ya, bebas. Kalau saya Revina 1. Seperti ini. Di sini saya ketikkan dulu USR seperti ini, teman-teman. Karena tadi saya coba lalu langsung add user itu saya agak error. Jadi saya coba. Lalu sini masukkan password. Passwordnya ini terserah teman-teman ya. Kalau saya masukkan password lalu enter. Nah di sini ketikkan ulang passwordnya lalu enter. Nah kemudian di sini itu kita disuruh mengisi identitas ya teman. Kalau teman-teman nggak mau mengisi identitas, kalian bisa ketikkan enter aja sampai ada perintah seperti ini. Nah kalau teman-teman sudah yakin itu, teman bisa ketikkan y atau yes. Kita y kemudian enter. Bisa ketikkan perintah cat kemudian slice etc lalu kemudian password seperti ya teman, kemudian enter. Nah di sini sudah muncul ya teman, yaitu Revina 1, user Revina 1. Nah di atasnya user Revina 1 ini terdapat user RFN, di mana ini tuh user pertama saya teman. Lalu di sini ada Revina 1 dan di sini langsung otomatis tersimpan ke dalam bin bash. Nah di sini kita akan coba ls lalu slice home ya teman, slice home, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya teman, yaitu Revina 1 dan RFN. Nah, di sini kita akan coba cek 10 baris terakhir menggunakan perintah tail ya teman. Tail lalu slice etc, kemudian slice password. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat juga ya nih, kalau misalnya kita pakai yang add user itu lebih simpel ya teman. Jadi langsung disediakan filenya. Nah, di sini kita akan coba nih cek filenya dengan perintah Revina 1 ya teman, kemudian enter.
Nah, kemudian di sini tuh saya itu Bawami berada pada Revina 1, tapi di sini itu tidak langsung ke root ya teman-teman. Jadi untuk ke root itu bisa ketikkan perintah selalu min, kemudian enter. Nah, kemudian masukkan password. Kemudian kita coba cek PWD apa kita sudah berada di root. Nah, di sini kita sudah berada pada root ya teman-teman, pada root Revina 1. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu option pada user add. Nah, dalam perintah itu kan pasti ada kelemahan ya teman-teman, seperti nggak bisa menggunakan tab dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mengatasinya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita praktik. Buka Debian desktop-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah cat, kemudian slice etc, kemudian slice passwd ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba pakai yang min s ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ls, kemudian slice home, enter. Nah, di sini tuh hasilnya pasti ada dua, yang pertama dan yang kedua ya teman, karena tadi sudah dibuat menggunakan add user. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah yaitu user add, kemudian min, kemudian help, kemudian min. Jadi help itu di tengah ya teman posisinya, kemudian enter. Dan ini pastikan posisinya di dalam root ya teman. Di dalam user add min help itu yang kita butuhkan itu min m. Ini tuh untuk membuat home ya, create home. Lalu yang kedua ini ada min s. Min s ini untuk shell. Dan selanjutnya itu juga ada min p ini password, min r system, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita ketikkan perintah user add, kemudian min m, kemudian min s, lalu slice bin, slice bus, kemudian Revina 1 atau nama user. Enter. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan ada perintah resmi dari usernya, user add-nya. Kalau misalkan user yang namanya Revina 1 itu sudah eksis atau sudah tertera, berarti kalau misalkan kita mau membuat lagi, itu kita harus membuat dengan nama file yang berbeda ya teman. Misalnya di sini saya akan membuat yaitu Revina 2. Kemudian Revina 2 ya teman. Enter ya. Di sini tadi kan kita sudah ketikkan yaitu user add, min m, min s, bin best, lalu Revina 2. Nah, di sini kita cek apakah sudah dibuatkan beneran atau belum ya teman, dengan perintah ls slice home. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya teman, yaitu Revina 1, Revina 2, dan RFN. Ada 3 ya teman. Nah, di sini kita juga akan coba nih masuk ke dalam filenya. Tapi untuk masuk ke dalam filenya itu kita harus menggunakan access root dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke dalam Revina 2 nih. Di sini ketikkan so, kemudian Revina 2. Seperti ini, kemudian enter. Maka kita akan otomatis masuk ke dalam rootnya ya teman-teman, tanpa masukkan password. Karena tadi kita berada di root juga. Jadi kita coba pwd, enter. Nah, di sini sudah berada pada root ya teman-teman. Nah, di sini kita coba wami, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada pada user Revina 2. Berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam file si Revina 2 ya teman-teman. Nah, jadi intinya itu kalau kita akan membuat user itu kita harus menambahkan opsi ya teman-teman. Opsi yang akan kita buat seperti tadi contohnya kita akan membuat user. Nah, kita itu masukkan opsi yaitu min m dan min s. Min m ini untuk create home atau membuat home, lalu ada min s ini untuk shell gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita lanjut masuk ke materi berikutnya yaitu membuat user dengan add user. Dari sini kita akan belajar nih bagaimana caranya user dengan menggunakan add user. Singkatnya itu add user itu lebih simple daripada user add nih. Jadi kita akan langsung dibuatkan file sekaligus home-nya. Di sini kalian bisa pergi dulu ke dalam Debian-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke root dulu dengan perintah show kemudian min. Nah, di sini kita akan coba memasukkan perintah add user Revina 3 gini teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini disuruh masukkan password. Passwordnya bebas, kita ketik ulang, kemudian enter. Nah, di sini saya akan mengkosongkan identitasnya, teman. Kalau teman mau ngisi silahkan, kalau aku enggak, jadi kita enter aja sampai bertemu in. Kita kemudian enter. Kalau misalkan sudah, kita itu akan coba nih ls kemudian slice home, kemudian enter.
Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu sekarang ada 4. Yang pertama ada Revina 1, Revina 2, Revina 3, dan RFN. Jadi otomatis akan dibuatkan ya teman-teman. Nah, kita akan coba ketikkan perintah tile, kemudian slice etc, kemudian passwd. Kemudian enter. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman, yaitu Revina 1, Revina 2, dan Revina 3. Terus ini ada RFN. Juga lokasinya sudah bin base semua ya teman-teman, 3-tiganya. Nah, kita akan coba juga nih untuk masuk ke dalam filenya. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan perintah show, kemudian Revina 3 ya. Kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada pada root yaitu Revina 3 ya teman-teman. Sini kita coba dulu Bahami, kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berada pada user Revina 3. Kemudian di sini PWD, apakah kita sudah berada di root, dan ternyata kita sudah berada pada root ya teman-teman. Jadi ini kalau misalkan kalian membuat user itu lebih mudah menggunakan add user ya teman daripada user add. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu membuat grup. Sebelumnya kan kita sudah pernah membuat user baru ya teman-teman, baik menggunakan cara 1 maupun 2. Nah, sekarang kita itu akan belajar bagaimana caranya membuat grup. Fungsi grup itu untuk mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalnya kita punya user nih 1 sampai 3 ya. Nah, kita itu mau memberikan akses tertentu kepada 2 user. Jadi tanpa harus konfigurasi satu persatu. Jadi itulah fungsi dari grup ya, teman. Jadi kita akan menggabungkan antara user 1 dan 2 itu ke dalam satu grup. Jadi biar kita nggak mengkonfigurasi satu persatu. Nah, di sini kita akan coba cek dulu ini, teman, grup apa saja yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Dengan memasukkan perintah cat, kemudian slice etc, kemudian group, kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ya teman, kalau sebelumnya ini belum ada grup, baru ada user yaitu Revina 1, 2, 3, kemudian ada Revina. Nah, kita akan coba untuk membuat grup nih teman. Jadi perintahnya itu group add, kemudian nama grupnya itu bebas. Di sini akan kasih nama grup 1 ya, grup 1. Seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, setelah seperti ini, kita tinggal cek aja nih dengan perintah, yaitu perintahnya itu cat slice etc, kemudian slice group ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu grup 1 yang baru saja kita buat tadi. Nah, kita akan coba nih bikin grup 2 ya dengan perintah yang sama. Berarti namanya itu tinggal teman-teman ubah. Kalau di sini saya akan grup 2. Kemudian enter. Kemudian kita cek lagi, enter. Nah, di sini sudah ada grup 1 dan grup 2 serta 4 user itu. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu menambahkan user ke grup. Nah, di sini itu kita akan belajar nih bagaimana caranya menambahkan suatu user ke dalam grup tertentu ya, teman. Nah, di sini akan langsung saya praktikkan saja. Nah, sebelumnya kita harus cek dulu nih, teman, apakah usernya itu sudah masuk ke dalam grup lain atau belum ya, teman. Di sini coba kita cek dengan perintah ID kemudian nama usernya. Di sini saya akan coba dengan cek user paling awal dulu yaitu RFN. Kemudian enter. Nah, di sini untuk RFN ini dia bergabung pada banyak ya teman, ada users, net dev, lalu scanner, bluetooth, dan lain sebagainya. Ini ada banyak ya teman, karena ini merupakan user pertama yang saya buat. Kemudian untuk yang lain juga ya, Revina 1 misal, enter. Nah, di sini untuk Revina 1 ini sudah masuk ke dalam grup Revina dan users. Kemudian Revina 2. Revina 2 ini masuk ke dalam grup, untuk Revina 2 ini hanya di dalam Revina 2 ya teman. Kemudian Revina 3. Untuk Revina 3 ini berada pada Revina 3 dan users. Nah, di sini kita akan coba nih bagaimana caranya menambahkan si user-user ini ke dalam suatu grup. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah. Nah, di sini teman ketikkan perintah kalau aku gini ya teman. Kemudian slice user mode help. Ini ya teman. Gini ya teman, untuk teman itu biasanya bisa langsung user mode help. Kalau ini agak error, jadi enter dulu. Nah, jadi tadi untuk spasinya tadi agak saya lupa. Jadi di sini kita sudah berada di sini. Kalau teman-teman bisa ketikkan user mode lalu help bisa help, ya udah nggak usah ketikkan kayak tadi karena tadi itu error. Nah, di sini seperti tadi ini tuh ada beberapa option ya teman.
Di sini itu kita akan gunakan option min G ya teman. Ini yang min G yang G kapital ya teman, yaitu ini groups ya. Kemudian kita juga akan menggunakan option dan min A ya teman-teman. Nah di sini kita coba ketikkan yaitu user mode, lalu min G kapital, lalu kemudian grup 1, kemudian user yang akan kalian masukkan ke dalam grup itu. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba cek ya, apakah benar-benar sudah masuk atau belum. Dengan perintah ID, kemudian user yang kalian masukkan itu. Nah, di sini sudah ya teman-teman, yaitu grup 1. Revina 1 sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, kemudian saya akan memasukkan Revina 1 ke dalam grup 2 juga nih teman-teman. Nah, perintahnya juga sama ya teman-teman, seperti tadi. Tinggal diganti nama grupnya. Grup 2. Kemudian setelah ini enter ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek lagi seperti tadi. Bentar. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, yaitu di grup 2. Nah, lalu gimana sih caranya biar Revina 1 ini bisa masuk ke grup 1 dan 2? Kalau yang ini kan tadi kan bisa-bisa ya, kayak grup Revina 1 ini masuk ke grup 1, lalu bisa masuk ke grup 2, tapi di grup 1 hilang. Nah, gimana caranya untuk bisa masuk ke dua-duanya, kedua grup tersebut? Nah, pertanyaannya itu seperti tadi, user seperti ini. Kemudian di sini min AG. Nah, tadi kan karena Revina 1 ini udah masuk ke grup 2, jadi sini saya masukkan ke grup 1 ya. Seperti ini, kemudian enter. Nah, kita cek lagi. Untuk ceknya itu sama aja kayak gini. ID, kemudian username, enter. Nah, di sini sudah masuk ke grup 1 dan grup 2 ya, teman-teman. Di sini bisa dilihat di grup 1, kemudian ini grup 2. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ke Debiannya. Nah, jadi sebelum kita menghapus, teman-teman bisa masuk dulu ke dalam option yang ada pada Nah, teman-teman bisa masuk dulu ke dalam optionnya. Di sini ketikkan aja userdel atau userdel ya teman, userdel, kemudian min help, kemudian enter. Nah, di sini ada beberapa option. Nah, di sini yang akan kita gunakan itu yang min R untuk force, yang min F untuk force, kemudian min R kecil, yaitu untuk remove atau untuk menghapus. Ini ya teman, langsungnya di sini kita akan menghapus untuk user dulu. Nah, sebelum kita menghapus, kita coba cek dulu nih ls lalu /home ini. Nah, di sini ada 3 ya teman yang tadi kita baru saja kita buat, yaitu Revina 1, 2, dan 3. Yang RFN ini kan emang dari 2 ya teman. Nah, di sini saya akan menghapus yang user Revina 3 teman. Nah, di sini untuk perintahnya itu tinggal masukkan saja userdel, kemudian min rf gini, kemudian masukkan user yang akan teman-teman hapus. Di sini saya akan masukkan Revina 3 gini, ya teman, dan enter. Nah, di sini itu akan ada pemberitahuan nih bahwa si Revina 3 ini sudah tidak aktif gitu. Dari userdelnya itu akan memberitahu gitu. Nah, lalu di sini kita akan cek kan apakah si Revina 3 ini sudah benar-benar terhapus atau belum. Di sini kita masuk dulu ke root Revina 3, coba ya. Enter. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan lagi ya bahwa dari root bahwa si Revina 3 ini sudah tidak aktif ya teman. Jadi kalau kayak gini gitu kan kayaknya sih udah terhapus ya. Jadi kita coba ls size. Nah, ternyata benar ya teman, si Revina 3 ini sudah terhapus atau sudah menghilang. Nah, kemudian untuk cara menghapus grup itu teman-teman bisa masuk dulu nih ke dalam ke dalam cat, kemudian slice etc, kemudian group. Nih, ntar. Nah, di sini kan ada 2 grup, ya grup 1 dan grup 2. Nah, di sini saya akan menghapus yang grup 2 nih teman. Jadi untuk grup ini cara menghapusnya itu lebih simpel ya teman daripada si user. Untuk caranya itu tinggal teman ketikkan yaitu grup del, kemudian grup del
nama grup yang akan teman-teman hapus. Kalau di sini saya akan menghapus grup 2. Ini, enter. Nah, kemudian kita cek apakah sudah benar-benar terhapus atau belum dengan perintah cat etc group. Nah, di sini sudah benar-benar terhapus ya teman-teman yang grup 2. Nah, kemudian tadi kan kita sempat masukkan Revina 1 ke dalam grup 1 dan grup 2. Nah, kemudian apakah si Revina ini tetap ada di grup 2 atau sudah tidak ada? Nah, di sini kita cek ya teman-teman, apakah masih ada atau tidak dengan perintah ID Revina 1. Kemudian enter. Nah, di sini sudah tidak masuk ke dalam grup 2 ya teman-teman, karena grup 2 tadi itu sudah terhapus. Jadi otomatis dari user Revina itu akan keluar gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah teman-teman.